Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah. Washkuru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, baik yang berada di majelis ini ataupun yang jauh di sana di sosial media. Pokoknya semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam limpahan rahmatnya ataupun selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, alhamdulillah saya ucapkan kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa lagi melalui channel kita ini, yaitu channel Emsol Ayo Ngaji. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat, bisa mendatangkan kebaikan ataupun bisa berbarokah untuk kita semua. Langsung saja, dalam pertemuan kali ini kita meneruskan pada pertemuan pembahasan yang kemarin. Kalau nggak salah, kita kemarin udah sampai pada rukun Islam yang kedua ya. Jadi pembahasan kita ini masih seputar rukun-rukun Islam ya. Untuk kemarin udah sampai pada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat ya. Oke, saya ulangi lagi dalam bacaannya ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami homsatun ya. Utawi piro-piro rukune Islam iku ada 5. Al awalu utawi kang awal iku syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan syahadat, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sekaligus syahadat Rasulnya, yaitu berbunyi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, asani utawi yang kedua, utawi yang kaping pindho iku iqamus sholati, mendirikan atau jumenengaken sholat ya. Dan untuk sekarang asalis yang ketiga ya, ini untuk kajian sekarang dalam pertemuan ini, yaitu rukun Islam yang ketiga ya. Asalisu utawi kang kaping telu iku ita usyakati, memberikan zakat ya, aweh zakat ya, menunaikan zakat. Itu rukun Islam yang ketiga ya. Terus zakat sendiri itu apa ya? Pengertian zakat, zakat adalah memberikan sebagian harta benda bagi umat Islam yang sudah mampu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Itulah namanya zakat ya. Jadi menunaikan zakat, memberikan zakat adalah bagi orang yang sudah mampu. Kalau yang belum mampu itu belum berkewajiban. Jadi berkewajiban itu bagi yang sudah mampu. Itulah indahnya Islam ya. Jadi di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam menjalankan hukum-hukum Islam, itu semampunya. Kalau belum mampu, belum berkewajiban. Itu konsepnya ya. Termasuk dalam hal ini rukun Islam yang ketiga, yaitu memberikan zakat. Memberikan zakat, zakat yaitu memberikan sebagian harta benda bagi umat Islam yang sudah mampu ya. Itulah
Dan pemberian itu, dalam memberikan itu sudah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Itulah arti atau pengertian daripada menunaikan zakat atau memberikan zakat, gitu ya. Hadirin hadirat semuanya, rahimakumullah. Terus sekarang, kepada siapa zakat itu diberikan? Nah, tentunya dalam syariat itu sudah diatur ya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-60 ya. Di sana sudah jelas pengertian zakat, pembagian zakat diperuntukkan untuk siapa saja, begitu ya. Terus sababun nuzul daripada ayat ini turun, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-60, itu adalah pada waktu itu Nabi itu memberikan zakat kepada orang-orang yang memang seharusnya menerima zakat, terus mendapat komplain dari kaum munafik waktu itu ya, yang intinya kaum munafik itu menuduh bahwa Rasul dalam memberikan zakat itu tidak adil ya. Ada yang diberikan, ada yang diberi, dan ada yang tidak diberi. Nah, bagi kaum munafik ini langkah Rasul, kebijakan Rasul itu diprotes ya. Inilah sebabun nuzul daripada atau sebab turunnya ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-60 ya. Dikisahkan pada waktu itu oleh seorang sahabat ya, yang bernama itu Zaid bin Haris. Ada yang menyebut Ziyad ya, ada yang menyebut Ziyad, ada yang menyebut Zaid ya, itu sama saja ya, bin Haris ya. Zaid bin Haris itu berkata ya, bahwa dirinya itu pernah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya dalam pembagian zakat ini ya. Terus ada seseorang yang datang. Di situ orang yang datang itu berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, berilah aku sebagian zakat itu padaku." Itu. Jadi ada orang datang, terus orang itu berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, berikanlah sebagian zakat itu padaku." Ya. Terus Nabi itu menjawab, ya. Nabi itu menjawab yang artinya itu, sesungguhnya Allah itu tidak rela kepada ketetapan Nabi atau yang lain tentang ketentuan-ketentuan memberikan zakat diperuntukkan untuk siapa. Karena itu Allah langsung menentukannya melalui ayat tersebut, gitu ya. Sedangkan ayat tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul alim ya. Itu tertera dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 gitu ya. Jadi zakat itu diberikan atau diperuntukkan ya, pertama itu lil fuqara'i ya, bagi orang-orang fakir ya. Fuqara itu jamak dari fakirun ya. Fakirun, fakironi, fuqara. Terus siapa ketentuan daripada orang fakir ini? Nah, orang fakir adalah ya, orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah orang fakir ya. Itu yang pertama, diperuntukkan untuk orang itu. Terus yang kedua itu wal masakin. Zakat itu diberikan kepada
para orang-orang miskin ya. Terus kriteria orang miskin itu yang bagaimana? Orang miskin adalah ya, orang yang mempunyai penghasilan atau mempunyai mata pencaharian, akan tetapi penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah orang miskin ya. Jadi yang kedua, zakat ini diberikan kepada orang-orang miskin ya. Terus untuk yang ketiga, sahabat-sahabat semua, hadirin hadirat, zakat diperuntukkan untuk yang ketiga, yaitu wal amilina alaiha ya, kepada orang-orang ngamil. Ngamil itu orang yang mengurus ya, alaiha pada zakat tersebut ya. Jadi petugas-petugas pengelola zakat itu juga berhak untuk diberi sebagian zakat tersebut. Itu ya. Itu untuk yang ketiga. Terus untuk yang keempat diberikan kepada siapa? Zakat diberikan untuk golongan berikutnya adalah wal mu'allafati qulubuhum ya, kepada mu'allaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam ya. Orang yang baru masuk Islam, yang hatinya mereka itu perlu disambut dengan kelembutan, dengan kebijaksanaan tentunya ya. Bagi mereka orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'allafah ya, mu'allafat qulubuhum ya, bagi mereka yang baru masuk Islam atau yang disebut mu'alaf itu juga berhak untuk menerima zakat tersebut. Itu ya. Sesudah untuk mu'alaf, maka zakat diperuntukkan lagi yang kelima, yaitu untuk wafir riqab ya, kepada hamba sahaya atau kepada para budak ya, dimana para budak itu yang berkeinginan untuk memerdekakan diri itu ya, mereka juga perlu diberikan zakat. Tapi untuk budak itu kan sekarang sudah nggak ada ya. Budak itu dulu pada waktu zaman Nabi itu memang ada ya, dan itu salah satu misi atau visi Islam adalah menghapus praktek-praktek perbudakan. Itu ya. Itu salah satu tujuan Islam, misi dan visi Islam adalah menghapus praktek-praktek perbudakan. Dan alhamdulillah dengan konsep Islam itu sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi ya. Sudah hilang ya. Kalau zaman dulu itu masih merebak ya, masih menjamur praktek-praktek perbudakan itu ya. Nah itu bagi mereka yang ingin memerdekakan diri itu juga berhak untuk diberi zakat, ataupun langsung dari pihak panitia atau dari pihak amil itu langsung untuk menebus seorang budak atau hamba sahaya itu juga bisa. Gitu ya. Itu sebagian ulama menafsirkan kayak gitu ya. Terus untuk berikutnya, zakat itu diperuntukkan untuk wal ghorimina ya. Ghorim itu pengertiannya adalah orang yang terbebani atau terlilit hutang ya. Orang itu punya hutang, terlilit hutang, dan dia tidak bisa melunasinya ya. Tapi dengan catatan, hutang itu adalah hutang yang bukan untuk kemaksiatan, atau hutang itu bukan diakibatkan karena pemborosan ya. Jadi orang yang terlilit hutang dan hutang itu memang untuk kebutuhan hidupnya ya, bukan untuk pemborosan apalagi untuk kemaksiatan, itu juga mereka berhak untuk menerima zakat. Itu yang disebut al-ghorimin ya, al-ghorim ya. Al-ghorim itu orang yang terlilit hutang gitu ya. Terus untuk berikutnya,
zakat diperuntukkan itu kepada siapa? Yaitu kepada sabilillah ya. Kepada sabilillah, wa fi sabilillah ya. Jadi pengertian sabilillah itu apa? Sabilillah adalah ya orang yang berjuang ya. Orang yang berjuang atau yang berperang atau juga yang menjaga perbatasan bisa saja ya. Dalam salah satu tafsir itu menjelaskan begitu ya. Jadi sabilillah itu artinya orang yang berjuang atau orang yang berperang atau orang yang menjaga perbatasan ataupun orang yang bekerja sibuk dengan pekerjaan itu dalam memperjuangkan atau dalam menegakkan agama Allah. Itu sebagian ulama menafsirkan begitu. Mereka itu adalah berhak untuk menerima zakat tersebut ya. Itu yang disebut sabilillah ya. Terus untuk yang terakhir yaitu zakat diberikan kepada siapa? Kepada ibnu sabil ya. Ibnu sabil itu kalau arti secara lugawinya, arti secara bahasanya itu anak jalan ya. Ibnu itu anak, sabil itu jalan ya. Tapi istilah ibnu sabil punya pengertian itu orang yang bepergian atau orang musafir ya. Dengan ketentuan ya, tidak semua musafir, tidak semua orang bepergian ya. Tapi dengan ketentuan bepergiannya itu bukan untuk maksiat, bukan untuk kemadharatan ya. Tapi bepergiannya itu adalah bepergian yang bermanfaat, bepergian yang kaitannya dengan keagamaan ya. Sebagai contoh seumpamanya dalam bepergian menuntut ilmu, dalam bepergian mencari nafkah, dalam bepergian itu kehabisan bekal ya. Nah disitulah ibnu sabil atau kaum musafir itu juga berhak menerima zakat ya. Sekalipun di rumah aslinya orang itu termasuk orang yang kaya gitu ya, termasuk orang yang kaya. Orang kaya bepergian jauh, di tengah jalan itu kehabisan bekal. Nah, itu juga berhak menerima zakat ya. Itu sama juga dengan sabilillah ya. Sabilillah itu orang yang berjuang, orang yang berperang, orang yang menjaga perbatasan itu berhak menerima zakat sekalipun orang itu di rumah itu dalam keadaan mampu ataupun termasuk orang yang kaya gitu ya. Tapi dia tetap berhak menerima zakat tersebut ya. Itulah pembagian zakat ataupun zakat diperuntukkan itu kepada 8 golongan ya. Dari fuqara, dari fakir, pertama fakir, miskin, amil, terus mu'alaf ya, terus riqab atau hamba sahaya, terus gharim ya, terus sabilillah, terus ibnu sabil atau musafir ya. Itulah 8 golongan zakat diperuntukkan bagi mereka itu ya. Karena apa? Karena 8 golongan itulah mereka semua itu memerlukan ya, memerlukan dana, memerlukan bantuan untuk kelangsungan misi-misi mereka gitu ya, untuk kelangsungan ataupun untuk kelangsungan hidup mereka ya. Kalau orang fakir, orang miskin tentunya itu untuk kelangsungan hidup mereka ya. Jadi itulah karena kondisi yang semacam itu maka mereka berhak untuk menerima zakat termasuk ke 8 golongan itu gitu ya. Oke, kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Jadi itulah indahnya Islam ya. Islam itu syariat Islam
itu ada dua macam ya. Ibadah dalam Islam itu ada dua macam ya. Yang pertama itu ibadah yang kaitannya langsung dengan Sang Kholik ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau yang disebut istilahnya itu ibadah secara vertikal ya. Langsung berhubungan dengan Allah. Sebagai contoh, umpamanya sholat, terusan zikir, terusan berpuasa, sholat sunnah, itu semua ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut hablum minallah ya, hubungan langsung dengan Allah ya. Terus syariat yang kedua itu yang disebut hablum minan nas ya, yaitu syariat ibadah, tapi dalam syariat itu melibatkan sesama manusia, atau istilahnya itu secara horizontal ya. Nah ini untuk zakat ini, di samping hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah melibatkan sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka itu tetap mendapatkan satu, itu perhatian dari agama itu ngopeni, agama itu memelihara mereka ya. Itu tanggung jawab agama itu ya. Itu kepada mereka. Di samping itu juga untuk kesejahteraan mereka ya, untuk kesejahteraan mereka. Karena apa? Karena fungsi daripada Islam turun, fungsi daripada Islam untuk kehidupan manusia adalah pertama sebagai petunjuk, dan yang kedua adalah sebagai kebahagiaan untuk umatnya. Itulah ya. Jadi istilahnya pemerataan ya, pemerataan kesejahteraan umat itu salah satu fungsi daripada agama Islam itu begitu ya. Oke, sahabat-sahabat semua, itulah pengertian zakat ya. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, sesudah kita bersyahadat kita menunaikan kewajiban, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam ya. Itu sebagai rukun Islam yang kedua. Sesudah kita sholat, terus kita mampu, kita orang yang punya harta, maka kita berkewajiban menunaikan atau membayar zakat ya, tentunya bagi orang yang sudah mampu. Dan untuk ketentuan kapan disebut mampu dan kapan disebut belum mampu, itu nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Kalau dibahas di sini waktu yang kurang mengizinkan, begitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Terus kalau memang ini dipandang bermanfaat, dipandang itu perlu untuk diketahui oleh orang lain juga, maka silakan di-share, silakan di-komen. Dan bagi yang belum mensubscribe channel ini, saya mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan logo loncengnya, biar saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua tetap bisa selalu mengikuti perkembangan channel ini, tetap bisa update setiap kali aku upload video di channel ini gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Bila mana ada tutur kata, tutur sapa yang mungkin kurang berkenan di hati para pemirsa semua, para hadirin hadirat semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat berjumpa kembali nanti di sesi berikutnya ataupun di video yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.